Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya hari ini kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasakan Tuhan itu sangat baik dan sangat baik untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa, kita akan membawa hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh bernafas, kami boleh sehat, kami boleh kuat. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu kami pagi hari ini mau bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan merayakan kasih Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita pagi hari ini karena kita percaya Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari dengan hati yang bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Mari hati yang bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Mari katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita bersuka cita, kita mau pandang Dia. Mari katakan
hanya mau, tapi dia mampu melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita mau imani lagu ini bersama-sama. Ya Allah yang sanggup, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
kembali jemaat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini membawa hati yang terbuka Tuhan. Di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terlebih rindu lagi menyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ya Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Mari katakan, aku rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita mau rasakan kasih Tuhan pagi hari ini.
Mari masing-masing kita bersyukur buat kasih Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan-Nya dalam hidup kita. Kasih-Nya besar, kasih-Nya tidak terbatas dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja, mari katakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
Tuhan, tiada bandingannya, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada seperti kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Sebab besar kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selamanya Tuhan. Tiada berubah kasih-Mu Tuhan, takkan pernah habis setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralabaya syakana, ya ralabaya syakana, ya ralamo, ya rabaya syaralamo, ya ralabaya syakara, rabaya syakara, rabaya syanda. Inaya ralabaya syakara, rabaya ralabaya syakara, rabaraba. Inaya ralabaya syakara, rabarabaya syakara, rabaraba. Ya ralabarabaya syakara, rabaraba. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Biar kasih-Mu terus mengalir buat setiap kami. Membebat setiap hati yang terluka. Memuaskan setiap kami yang haus akan Engkau ya Tuhan. Membangkitkan kami, memberi kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami sangat percaya Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan percaya, mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kami tahu bahwa Tuhanlah tempat satu-satunya yang terbaik untuk kami menaruh seluruh kehidupan kami, menaruh seluruh harapan kami. Kami tahu bahwa firman-Mu kemudian yang menopang kami, yang membuat kami bisa tetap kuat, tetap bergerak, bahkan terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Demi nama Yesus Kristus, kami mau teduhkan hati kami untuk menerima pesan Tuhan dari hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, hari ini secara khusus nanti saya memberikan kesempatan kepada Simon untuk menyampaikan sebuah pesan yang paling kuat. Karena ini menjadi bulan terakhir dia ada bersama-sama dengan kita di kota ini. Jadi saya bilang sama Simon, belajar, tangkap sesuatu, dan saya mau hari ini dia melepaskan apa yang menjadi pesan paling kuat yang Tuhan taruh selama dia belajar, selama dia dimuridkan di tempat ini. Untuk itu tanpa berpanjang lebar saya beri kesempatan kepada
Simon untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Shalom, selamat pagi. Suasana yang berbeda dan kayaknya buat saya grogi juga. Nah, tetapi mari sama-sama pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Boleh dibantu, guys ya? Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang bijaksana. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin tidak asing dengan kata bijaksana itu sendiri. Dan tentunya kita punya gambaran pemikiran masing-masing tentang apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu sendiri. Namun pada pagi hari ini, kalau kita melihat bahwa kenapa pentingnya kita menjadi orang yang bijaksana, apa yang harus kita lakukan dan kenapa sih kita sangat-sangat membutuhkan kebijaksanaan ini. Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan situasi-situasi atau pilihan-pilihan yang sulit dalam kehidupan kita. Dan itu dibutuhkan kebijaksanaan untuk kita pandai-pandai untuk memilih satu keputusan, untuk memilih satu langkah, supaya apa? Kita tidak salah untuk jalan, kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Karena kenapa? Ketika kita salah untuk mengambil keputusan atau salah melangkah, maka kehidupan kita seterusnya itu tuh tidak akan menjadi baik. Kehidupan kita mungkin tidak akan pernah menjadi baik. Karena kenapa? Kita mengambil keputusan yang salah, langkah yang salah. Mari sama-sama kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita pelajari sama-sama. Dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat yang ke-7 bilang, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu hari maupun saatnya. Nah, yang pertama yang saya akan bagikan bahwa orang yang bijaksana pasti hidupnya tidak akan sembarangan. Nah, kita lihat lagi lebih dalam apa yang dikatakan Kamus Besar Bahasa Indonesia terjemahan umum berbicara tentang seperti ini. Bodoh diartikan sebagai orang yang tidak lekas mengerti dan tidak mudah tahu atau tidak dapat mengerjakan, tidak memiliki pengetahuan, pendidikan ataupun pengalaman. Nah, tetapi yang dikatakan bijaksana dalam pengertian umumnya dikatakan seperti ini, selalu menggunakan akal budinya, arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati,
cermat, teliti, dan sebagainya. Kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Nah, jelas sekali ada perbedaan antara orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Dan ini tidak selalu berbicara tentang pendidikan, seberapa tinggi orang yang mengejar pendidikan, orang yang kuliah sampai S3 tidak, tetapi bagaimana kita sama-sama belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa ketika kita mempelajari, memahami kebenaran firman Tuhan itu sendiri, kita sama-sama mengerti apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang hati-hati, karena kenapa? Ketika kita tahu kebenaran, maka di dalam kebenaran itu sendiri akan menuntun kehidupan kita supaya kehidupan kita itu tidak salah dalam mengambil keputusan atau salah dalam melangkah seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini dikatakan seperti ini. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Minyak dalam buli-buli mereka. Nah, apa sih yang dikatakan firman Tuhan firman Tuhan tentang pelita dan minyak itu? Kenapa begitu penting? Kenapa hal ini merupakan satu hal yang penting bagi orang-orang percaya? Dan itu juga termasuk kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat bahwa orang yang melakukan persiapan, orang yang bijaksana, mengerti, memahami situasi, tentunya tidak hanya membawa pelita itu sendiri, tetapi mereka juga harus membawa minyak. Karena kenapa? Mereka tidak akan tahu saat dan waktu kapan mempelai itu akan datang, seperti itu. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan tentang pelita di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas sekali bahwa tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran, kita sama sekali tidak akan tahu tujuan yang akan kita capai, jalan yang akan kita lalui. Karena kenapa? Kebenaran itu akan menjadi pelita dalam kehidupan kita, akan menjadi senter kita, akan menjadi cahaya kita untuk kita tetap terus melangkah dalam jalur track yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti apa isi firman Tuhan, tidak mempelajari kebenaran firman Tuhan itu sendiri, bagaimana mungkin kita akan sampai pada tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita dapat mencapai garis akhir kalau kita sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Dan oleh sebab itu betapa pentingnya kita untuk kita tetap melekat, memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena kenapa? Itu menjadi pelita dalam kehidupan kita, menjadi terang dalam kehidupan kita, sehingga setiap langkah kita disinari oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, saya akan kasih gambaran seperti ini. Kalau kita melihat gambar ini, jelas bahwa ada orang yang berjalan di bawah penerangan. Nah, tetapi kalau kita bayangkan bahwa ketika orang itu berjalan, ketika orang itu melewati satu jalur, satu trek, nah tetapi pencahayaan itu tidak ada. Mungkin saja orang itu berkata, apakah di sana ada jalan? Apakah di sana ada jalan keluar? Apakah di sana mungkin saya akan bisa mencapai tujuan saya? Atau orang itu bisa saja merasa takut. Karena kenapa? Kegelapan menyelimuti. Orang itu bisa merasa cemas karena kenapa? Dia tidak tahu arah dan tujuan yang akan dia capai. Tetapi penggambaran ini sangat-sangat memberkati kehidupan saya karena kenapa? Penerangan digambarkan sebagai kebenaran itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Ketika firman Tuhan hidup, ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dan selalu kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita, arah dan tujuan yang kita lalui, lewati, itu tuh akan selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan oleh sebab itu, kenapa penting sekali bagi kita orang-orang percaya untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Setiap kita orang-orang percaya, kita mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Kita sama saja seperti orang Kristen yang hanya
bertitelkan Kristen, tetapi kita tidak sama sekali menghidupi kebenaran itu sendiri. Nah, hal yang saya dapat bagikan, yang pertama, firman Tuhan akan menuntun kita pada tujuan yang akan kita capai, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan firman Tuhan ini bersifat tetap dalam kehidupan kita. Langit dan bumi akan berlalu dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan selalu akan tinggal dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, kenapa begitu penting bagi kita setiap orang percaya untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang ada saat ini, apa yang kita lihat saat ini, apa yang kita alami, apa yang kita miliki saat ini, semua akan berlalu, semua akan pergi. Mungkin kita ada dalam satu posisi yang baik, mungkin kita ada dalam satu situasi yang baik, tetapi tanpa kebenaran itu sendiri, kita mungkin gak pernah akan rasa kayak kita bersyukur kepada Tuhan, ataupun kita dapat menjalankan semuanya itu dengan baik, seperti itu. Dan yang kedua, orang yang bijaksana mengerti situasi, melihat ke depan dan melakukan persiapan. Nah, seperti gambaran sebelumnya, bagaimana orang itu melihat ketika ada penerangan, dia tahu, oh tujuan saya di sana, saya melihat ada toko itu, saya melihat ada rumah itu, dan tentunya dia melakukan persiapan. Ketika saya harus mencapai target yang saya ingin capai atau tujuan yang ingin saya capai, tentunya dia akan melakukan persiapan. Entah itu dalam perjalanannya dia membutuhkan hal-hal yang harus dia bawa, barang-barang yang harus dia bawa, atau apapun untuk apa, dia bisa sampai ke sana. Kalau orang itu naik kendaraan, tentunya, oh saya butuh bahan bakar untuk saya bisa sampai. Saya harus mengecek semuanya untuk saya bisa sampai. Apakah dengan hal yang kendaraan yang saya kendarai ini akan membawa saya pada tujuan atau tidak. Nah, dari situ dia dapat melakukan perhitungan demi perhitungan untuk sampai pada tujuan itu sendiri. Dan selanjutnya, bahwa waktu adalah penguji terbaik dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita melupakan hal ini, bahwa kenapa sih kita harus menjadi orang yang bijaksana? Kenapa sih kita harus menjadi orang yang harus mengerti, memahami situasi-situasi dalam kehidupan kita? Karena gini, Bapak Ibu Saudara, saya hampir bilang teman-teman. Karena begini Bapak Ibu Saudara, waktu adalah penguji terbaik dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita nggak tahu saat dan waktunya kita akan diuji oleh Tuhan. Kita nggak pernah akan tahu apakah 5 menit ke depan, apakah 10 menit ke depan, 1 hari ke depan, Tuhan akan menguji kehidupan kita. Kalau kita sama sekali tidak berpegang pada kebenaran, kita menjadi orang yang akan gampang menyerah, akan gampang untuk, ya udah deh, saya udah selesai sampai sini, saya nggak bisa melakukan semuanya itu, saya nggak bisa maju lagi. Karena kenapa? Kita nggak pernah siap sedia. Yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita adalah siap sedia, kesiapan kita. Nah, kalau kita baca ayatnya di dalam Matius 25 ayat 5 seperti ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, ingat bahwa di dalam ayat ini dikatakan 10-10-nya tertidur, 10-10-nya terlelap. Karena kenapa? Mempelai itu lama datang juga. Nah, kalau di satu acara, kalau acara pernikahan, tentunya ketika misalnya hari ini akan diadakan pernikahan, tentunya seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya akan dilakukan persiapan. Entah persiapan-persiapan apa yang dilakukan. Nah, begitu juga harusnya orang-orang yang wanita-wanita ke 10 wanita ini. Tetapi kalau kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu, dikatakan bahwa mengantuklah mereka lalu semuanya tertidur. Nah, hal yang tidak akan pernah kita pungkiri bahwa seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah akan tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan itu datang kepada kita. Bagaimana Tuhan itu bisa datang. Nah, di sini juga bisa digambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama kali kita mengenal Kristus, pertama kali kita mengenal Tuhan, kita menggebu-gebu datang ibadah, setiap minggu kita datang. Ketika kita diperhadapkan dengan satu konflik, situasi, kondisi di tengah-tengah pandemi saat ini, membuat kita menjadi orang-orang, ya udah deh,
kan ada ibadah online, ya udah deh seperti ini. Nah, tetapi yang Tuhan inginkan bahwa gini, bahwa bagaimana kita menjadi pribadi yang terus siap sedia di dalam Tuhan, bahwa kita harus tetap berpegang pada kebenaran itu sendiri. Kita harus menjadi pribadi yang siap sedia karena waktu Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Kalau di dalam Wahyu 3 ayat 3 dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan itu kita nggak tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan itu datang, karena Tuhan itu datang seperti pencuri. Nggak mungkin pencuri tiba-tiba bilang, Noel, besok saya datang di rumahmu ya mencuri ini. Enggak, tidak ada jadwal yang ditentukan untuk pencuri itu datang. Dan begitu juga dengan Tuhan, bahwa bagaimana kesiapan kita akan diuji dengan waktu itu sendiri. Semakin lama kita ada bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, harusnya selama itu juga kita harus melekat dengan Tuhan. Jangan musiman, jangan 1 hari, 2 hari, ketiga harinya bolong, enggak. Tetapi yang Tuhan mau bahwa setiap waktu kita harus terus berpegang pada kebenaran itu sendiri, selalu berpegang pada firman Tuhan. Nah, selanjutnya, orang yang bijaksana akan teruji pada masa yang sukar. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 26 sampai 28 bilang seperti ini. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya dan untuk melakukan keadilan. Nah, peristiwa ini terjadi pada waktu awal-awal pelayanan Raja Salomo. Diperhadapkan dengan satu situasi, ada dua orang ibu yang sama-sama memiliki anak, tetapi satu ibu ini anaknya mati, tetapi yang ibu ini yang anaknya mati mengingini anak dari ibu yang memiliki anak yang hidup ini. Tetapi dikatakan gini, bahwa ketika memiliki ini, ibu yang mati ini mengingini anak yang hidup ini, dikatakan bahwa Raja Salomo ini mencoba untuk memberikan argumentasi kenapa ingin. Nah, yang satu ibu ini bilang, ya udah nggak usah diapa-apakan anak itu, karena hatinya yang baik mengatakan bahwa ya udah kasih saja dia, nggak usah dipenggal. Tetapi yang satu ini bilang, penggal bagi dua, biar sebagian untukku, sebagian untukmu. Tetapi keputusan Raja Salomo pada waktu itu teruji. Karena kenapa? Dikatakan bahwa di situasi yang sulit dia bisa mengambil keputusan bahwa oh ternyata ini ibu dari anak ini, dan bukan yang satunya, seperti itu. Nah, di masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita, di masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, kebijaksanaan itu akan terus diuji. Bagaimana cara kita untuk dapat mengambil keputusan, dapat mengambil pilihan yang baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa waktu akan menguji kita, keputusan, situasi yang sulit akan menguji kehidupan kita. Nah, cepat saja, bagaimana kita dapat menjadi bijaksana? Yang pertama, yang saya akan bagikan bahwa kita harus dengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tidak cukup sampai pada kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus menghidupi kebenaran itu sendiri dan melakukan dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai 49 bilang seperti ini. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah
Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat yang ke-49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jelas sekali penggambaran ini menggambarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak cuman hanya dengar saja tetapi sampai pada melakukan, kita jadi orang-orang yang memiliki dasar yang kuat di dalam hidup kita. Kita tidak gampang digoyahkan dengan keadaan apapun, kita tidak gampang digoyahkan dengan situasi apapun. Karena kenapa? Kita punya kebenaran yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Tetapi kita hanya menjadi orang-orang yang cuman mendengar saja firman Tuhan. Setiap minggu kita cuman mendengar khotbah. Berapa banyak khotbah yang kita dengarkan? Berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan? Baik secara langsung di YouTube, di sosial media lainnya. Tetapi ketika kita hanya sebatas mendengar, tidak ada sama sekali artinya dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita cuman hanya sebatas tahu. Yang Tuhan inginkan seperti ini, bahwa kebenaran itu sendiri tidak hanya sebatas kita tahu, tetapi sampai pada tindakan kita, sampai pada prakteknya. Tuhan menginginkan itu. Nah, oleh sebab itu, ketika firman Tuhan sampai pada tindakan, firman Tuhan itu akan menjadi firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, bagaimana kita dapat menjadi bijaksana? Yang kedua, memelihara firman Tuhan. Nah, tidak hanya sampai pada kita dengar dan lakukan, tetapi kita harus sampai pada memelihara kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tidak cukup sampai pada kita hanya melakukan, tetapi yang Tuhan mau kesetiaan kita untuk kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Di sepanjang musim kehidupan kita, entah kita dalam kondisi yang baik maupun tidak baik, yang Tuhan mau bahwa Tuhan ingin kehidupan kita itu selalu ada dalam kebenaran firman Tuhan, memelihara kehidupan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dikatakan dalam Lukas 11 ayat yang ke-28 bilang seperti ini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara itu tidak hanya 1-2 hari, sebulan 2 bulan, tetapi memelihara itu selalu melekat dalam kehidupan kita. Melekat itu berarti menempel, selalu ada bersama-sama dengan kita, dan itu tuh tidak boleh terlepas dalam hidup kita. Dan itu tuh harus selalu ada dalam hidup kita. Memelihara kebenaran firman Tuhan harusnya menjadi hal yang tidak sulit dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang mengenal Kristus, dan tentunya ketika kita mengenal Kristus, kebenaran firman Tuhan itu harus melekat dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari kehidupan kita, dan tidak boleh sama sekali kebenaran itu hilang dalam kehidupan kita. Karena ketika firman Tuhan itu hilang dalam kehidupan kita dan kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, maka kita tidak dapat menghadapi keadaan itu dengan baik. Karena kenapa? Hal yang terpenting dalam kehidupan kita itu hilang. Nah, dan oleh sebab itu sangat pentingnya kita menjadi orang-orang yang terus ada dalam kebenaran firman Tuhan, memelihara kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, yang dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan di keadaan-keadaan tersulit dalam kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita. Pastikan kita menjadi pribadi yang bijaksana, yang selalu siap sedia setiap saat, mengenal situasi dan melakukan persiapan. Dan ketika waktu Tuhan itu datang, kita menjadi pribadi yang dapat melesat tinggi. Nah, ingat bahwa waktu Tuhan itu kita nggak akan pernah tahu, tetapi kesetiaan kita, kesigapan kita untuk terus ada dalam kebenaran firman Tuhan, dan ketika waktu Tuhan itu datang, kita akan menjadi pribadi yang terus naik level. Kita menjadi pribadi yang terus akan di-upgrade sama Tuhan, seperti itu. Teman-teman pemain musik bisa maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian.
biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengingatkan kita semua untuk kita tetap terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan menjadikan kebenaran itu selalu ada dalam hidup kita. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Semalam saya bincang-bincang dengan Simon untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kita. Apa yang Tuhan sedang mau sampaikan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa di masa-masa sulit seperti ini, betapa pentingnya kita punya hati yang bijak. Tuhan tidak mau kita jadi orang-orang bodoh yang kemudian karena gegabah, karena tergesa-gesa, karena tidak mau mendengarkan nasihat, lalu kemudian kita membuat keputusan yang pada akhirnya membuat hidup kita menjadi susah dan mengalami kerugian-kerugian yang seharusnya tidak perlu kita tanggung. Jadi Tuhan mau kita jadi orang yang punya wisdom. Kita punya orang-orang yang bijak di mata Tuhan. Kita sudah barang tentu tahu bahwa bijak itu bukan bicara tentang pendidikan. Tadi Simon sudah ajarkan buat kita. Bijak itu Alkitab selalu melihat, dengar firman dan melakukannya. Mari jadi orang-orang atau pribadi-pribadi seperti 5 gadis bijaksana. Bapak Ibu, kalau sebuah pernikahan, kalau kita menetapkan pilih beberapa orang untuk menyambut mempelai, sudah barang tentu yang ditugaskan itu telah diberikan arahan-arahan. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia persiapkan. Ada 10 gadis, 5 gadis mendengar tapi mengabaikannya. 5 gadis yang bijaksana, Alkitab berkata, dia dengar, dia buat persiapan. Maka ketika mempelai datang, merekalah yang akan bersama-sama dengan mempelai itu. Kita setiap minggu dengar firman Tuhan. Kita sedang diberikan arahan-arahan
supaya kelak waktu Yesus datang, kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Kita bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Bukan hanya berhenti melakukan, tapi memelihara. Memastikan bahwa firman Tuhan itu tetap menjadi bagian yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita sekali lagi. Yuk, jadilah orang-orang yang bijak. Dengar firman dan melakukannya dan memeliharanya dalam hidup kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih, sebuah pesan yang kuat Tuhan sudah sampaikan buat setiap kami. Kau ingin kami jadi orang-orang yang bijak, bukan jadi orang-orang yang bodoh, apalagi menjadi orang yang bebal yang sangat sulit untuk dinasehati. Tapi kami mau berperilaku seperti orang yang arif, bijaksana. Dengar firman Tuhan, melakukannya, memeliharanya, menjaganya, sampai itu menjadi budaya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Pakai kehidupannya, wahyukan lebih banyak lagi kebenaran-kebenaran, singkapkan rahasia-rahasia-Mu, supaya lewat hidupnya, pelayanannya, Engkau dipermuliakan. Bagi Tuhan segala hormat dan pujian. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhanlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Kami bersatu hati, kami mau berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, bersama dengan wakil dan semua jajaran menteri yang ada, dalam upaya-upaya untuk menolong bangsa kami keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, karena kami tahu tanpa keterlibatan Tuhan,
Sesungguhnya kami ini tidak berdaya apa-apa. Karena itu Tuhan berkatilah pemerintahan yang ada dengan semua upaya mereka untuk menyelesaikan, menolong masyarakat keluar dari krisis demi krisis yang sedang melanda bangsa kami. Beri juga kesadaran kepada masyarakat bagaimana mereka perlu dan patut untuk patuh taat kepada semua himbauan daripada pemerintah, supaya bangsa kami boleh keluar dan menjadi pemenang dalam semua krisis-krisis yang sedang melanda banyak negara. Terima kasih, kota kami Jatibarang, Brebes dan sekitarnya kami serahkan juga dalam perlindungan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat GBI Duta Kerajaan, kami mohonkan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, tudung pemeliharaan Tuhan. Engkau sendiri yang akan menjadi tembok berapi bagi kami, menjaga kami, keluar masuk kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kekuatan, anugerah, kelimpahan, keberhasilan, kesuksesan. Segala yang baik yang datang dari Bapa di surga kiranya dilimpahkan dalam kehidupan setiap kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Kristus, Raja di atas segala raja. Kita terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.